Surakarta, tersembunyi sebuah warisan budaya yang masih hidup hingga saat ini. Sebuah tempat di mana waktu seolah berjalan lebih lambat. Selamat datang di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, jantung budaya Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ataya Daniswara. Saya berasal dari kelas 9A1. Pada hari ini, saya membuat vlog budaya Hidden Gem tentang Keraton Surakarta. Banyak orang tahu bahwa kota Surakarta adalah kota budaya. Tetapi, tidak banyak orang tahu bahwa Keraton Surakarta masih menyimpan nilai-nilai tradisi yang masih dijaga secara turun-temurun. Lonceng berbunyi tepat pada pukul 12 siang. Hal ini menandakan jam istirahat dan pergantian shift abdi dalam telah dimulai. Di sini, pengabdian bukan tentang materi. Para abdi dalam mengabdikan diri mereka dengan tulus, menjaga tradisi, etika, dan filosofi Jawa. Baik teman-teman, sekarang saya sedang bersama salah satu abdi dalam dari Keraton Surakarta. Permisi Bapak, boleh diperkenalkan namanya siapa dan tugas abdi dalam apa saja? Perkenalkan, nama saya Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Suparman Yudonagoro sebagai abdi dalam Keraton Surakarta Hadiningrat, direhnya atau di bagiannya di Keprajuritan. Di sini saya sebagai abdi dalam sejak tahun 1984-85 sampai sekarang. Nah, lanjutkan. Kalau boleh tahu Bapak, tugas abdi dalam di keraton ini apa saja? Abdi dalam di keraton itu ada dua macam. Namanya abdi dalam anon-anon sama abdi dalam garap. Abdi dalam anon-anon itu abdi dalam tugasnya setiap ada perintah atau dawuh. Kalau abdi dalam garap itu abdi dalam yang wajib setiap hari datang ke keraton untuk contohnya membersihkan, datang ke kantor dan sebagainya dan sebagainya. Silakan. Untuk bagian Bapak termasuk abdi dalam bagian mana? Saya di sini sebagai abdi dalam Keraton Surakarta Hadiningrat di bawah rehnya atau di bagian Mondro Budoyo atau kebudayaan. Silakan. Siap. Kalau begitu Bapak, Ya. tentang sejarah Keraton Surakarta ini bagaimana? Ya. Saya jelaskan. Keraton Surakarta Hadiningrat atau juga disebut Keraton Mataram Islam Surakarta Hadiningrat itu berdiri pada tanggal 17 Suro tahun J 1670. Itu untuk tahun Jawa dan bulan Jawa tanggal Jawa. Untuk Masehinya tanggal 20 Februari tahun 1745. Itu tahun Masehi atau tahun nasional. Siap Bapak. Kalau bangunan di belakang saya ini di dalamnya termasuk apa saja yang ada di dalamnya? Nah, kalau saya jelaskan dari depan itu, di depan itu namanya sirap atau topengan yang berwujud gambar kepala buta atau raksasa, yang di bawahnya itu namanya bale, tempat untuk sinuwun naik turun dari keluar masuk dari setiap ada perintah dan sebagainya, itu namanya baleroto. Dan di depannya lagi namanya kori itu apa? Pintu kamandungan. Pintu kamandungan itu pintu utama untuk keluar masuknya para
Sentono keluarga keraton atau tamu khususnya. Dan di dalamnya lagi itu namanya ada pelataran yang sebelah kanan itu namanya ada tempat namanya Semorokoto, tempat untuk upacara adat dan sebagainya. Untuk yang sebelah kiri itu namanya Marcokundo. Marcokundo itu untuk setiap pelatihan pawiatan atau pendidikan dengan bahasa Jawa. Dan untuk depannya lagi setelah pelataran itu namanya Kori Sri Manganti yang ke-1 atau pertama. Itu Kori diutamakan untuk para tamu yang lewat dari situ. Dan selanjutnya di dalam itu banyak sekali ada nama-namanya sendiri-sendiri dan maknanya semua juga ada. Silakan. Siap. Saya pernah mendengar tentang suatu bangunan. Di keraton ini ada satu bangunan yang apabila masuk itu tidak boleh menggunakan alas kaki. Kira-kira itu bangunan namanya apa, Pak? Ya, itu yang dinamakan Keraton Surakarta Hadiningrat. Di dalam itu ada pelataran. Pelataran itu berwujud tanah biasa dan pasirnya itu dari pasir Parangtritis atau Parangkusumo. Tapi jangan salah, untuk sekarang sudah ada penggantinya namanya pasir Merapi, pasir yang didatangkan dari Merapi langsung. Makanya setiap pengunjung atau abdi dalam masuk ke dalam keraton dipersilahkan untuk melepas alas kaki. Tidak boleh menggunakan alas kaki sebagai abdi dalam atau piswanan menghadap raja. Yang boleh masuk ke dalam bangunan tersebut itu boleh secara umum atau hanya beberapa? Yang masuk di dalam keraton itu pada dasarnya itu semuanya boleh, tapi melalui prosedur yang ditentukan oleh keraton. Khususnya untuk para tamu itu harus ada surat resmi. Tapi kalau untuk pengunjung dipersilahkan untuk masuk melalui museum dan membeli tiket. Nah, itu bisa masuk ke dalam keraton sesuai apa yang ditentukan di dalam keraton itu. Bayar tiket untuk masuk ke keraton. Kalau ada tamu harus melalui surat resmi dari instansi atau kantor yang dia akan mendatangi ke keraton itu sendiri. Siap, Bapak. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan. Terima kasih. Perjalanan kita di Keraton Surakarta memang singkat, tetapi penuh dengan makna. Semoga perjalanan kali ini bisa menambah cinta kita kepada budaya dan warisan bangsa. Terima kasih sudah menonton vlog kali ini. Sampai jumpa.